Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Om malam, Bu. Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Ya, baik Bapak, Ibu Guru, kakak-kakak yang saya hormati. Nah, pada saat ini kita tatap maya pertama ya, pertemuan pertama dalam PPKG PJOK, yang dimana untuk diseminasi ini kita akan bergelut di PMM, LMS untuk beberapa bulan ke depan. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Tuhan baik, Iya, Bu. Alhamdulillah. amin. Iya, berarti kalau baik berarti semuanya sehat. Iya, oke. Baik, kakak-kakak, pada saat ini sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa dulu dan Ibu meminta kakak-kakak untuk memimpin dalam doa. Resen saja siapa yang memimpin doa kita pada malam hari ini. Ya. Siapa yang Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak yang sudah memimpin dalam doa. Nah, jadi pada saat ini materi kita pertama yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK ya. Kita share screen dulu supaya kenapa tidak bisa masuk sih? Stop dulu. Ya. Baik kakak-kakak ya. Saya Ini kosong ya, Ibu? Sana ya, di sana ya, buku kosong sana. Buku kosong. Iya. Iya. Baik kakak-kakak, materi kita pada malam hari ini kita masuk pada orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK ya. Itu yang disingkat tadi PPKG, berarti program pengembangan kompetensi guru. Nah, jadi di sini pertama yang kita lakukan adalah ya tadi saya sudah menyapa, selamat datang Bapak Ibu peserta PPKG PJOK. Salam bahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu. Nah, ya, jadi di sini kakak-kakak, saya sebagai fasilitator, saya perkenalkan diri. Di sini nama saya Silinto Wesule. Ya, sobatnya yang tahu saya ini, sobatnya yang kenal toh, Silinto Wesule.
Ya, sering dipanggil Ibu Sil saja, nama panggilan yang sehari-hari yang selalu nama kesayangan di sekolah. Iya. Saya mengajar di SMP Negeri 9 Palu dan sebagai guru PJOK juga. Dan kemarin mengikuti uh, tes untuk jadi fasilitator. Alhamdulillah, puji Tuhan saya lulus untuk jadi fasilitator dan pada saat ini bukan karena saya jadi fasilitator saya yang sudah wow begitu ya kepada kakak-kakak. Nah, semuanya pasti kakak-kakak juga lebih 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 baik lagi karena kita di sini kita belajar bersama. Ya, oke kakak-kakak. Selanjutnya di sini ada agenda waktu kita. Ya, kakak-kakak. Perkenalan fasilitator dan peserta itu 10 menit. Dudet-dudet waktunya kita ya. 10 menit, terus pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik itu 15 menit. Nah, jadi di sini kita sudah ada waktunya kita yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Ya, kakak-kakak. Jadi diharapkan sebenarnya semua kakak-kakak ini untuk jangan off-kan kamera ya, harus on kamera supaya kita saling menyapa, saling melihat ya. Ya, yang berikut kita sudah melihat kita punya waktu agenda waktunya kita pada hari ini adalah 90 menit. Terus kita lanjut. Ya, di sini tujuan seminasi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama tadi sudah fasilitator dan peserta saling mengenal. Nah, peserta belum ya. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program ini. Nah, ya di sini tadi kita peserta belum tadi peserta harus memperkenalkan diri dulu ya. Ya, di sini kakak-kakak boleh memperkenalkan diri di chat kita, tulis nama di kolom chat dan sertakan nama satu benda yang yang dapat menggambarkan kakak-kakak. Jelaskan alasannya. Ya, seperti contoh nama peserta Sri Afrina, nama benda apa gitu. Meja kah atau apa atau pulpen terserah. Masing-masing berhak untuk memilih. Ya, silakan kakak-kakak untuk menuliskan nama di kolom chat masing-masing dan dapat menggambarkan benda yang kakak-kakak maksudnya benda itu yang menunjukkan menggambarkan kakak-kakak yang seperti contohnya ya saya ya sebagai fasilitator menggambarkan smile. Nah, jadi jelaskan apa sampai alasan saya sampai menggambarkan smile itu. Nah, ayo kakak-kakak. Iya, Fitri Dewi. Ayo kakak-kakak semua, baru Fitri Dewi ini kakak-kakak. Ayo kakak-kakak semua. Iya, Indah Pratiwi. Mana ini gambarnya ini dapat? Iya, mana yang apa yang menggambarkan di sini? Iya, Kakak Indah. Iya, Kak Ingrid. Iya, Kak Fitri Dewi. Benda yang dapat menggambarkan Anda, benda apa? Ya. Coba kakak-kakak bisa menulis di
chat baru 3 orang ini. Ya, Sri Afrina. Ya, itu kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Semangat kakak-kakak. Mana yang lain? Iya. Mana yang menggambarkan Anda di situ? Ya, Kakak Siti Ramadan ya. Ayo kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Ya, Rizky Pratama. Ya. Benda apa yang menggambarkan? Kalau boleh saya bertanya? Boleh kakak-kakak? Boleh. Iya. Jadi kakak-kakak di sini kan diminta untuk menggambarkan, dapat menggambarkan gambar apa saja, menggambarkan eh, apa anunya kakak-kakak semua, benda apa saja. Fitri Dewi, gambar yang untuk, karena di sini di kolom chat tidak ada yang dituliskan. Ayo, Fitri Dewi. Ditulis Ibu, ditulis Ya. dia dijelaskan. Iya, boleh. Dijelaskan boleh. Lebih bagus supaya cepat. Karena waktunya kita ya. Iya. Iya. Silakan. Saya pilih pulpen. Alasannya? Alasannya karena pulpen itu selalu menuliskan apa yang kita inspirasikan. Kita tuliskan di selembaran kertas. Oke, baik kakak-kakak, Kadik Fitri, mantap. Ya, kita beri aplaus dulu kepada kakak-kakak Kak Fitri Dewi, sudah menggambarkan. Fitri Dewi. Iya. Oke, baik. Ya, sekarang kakak, tapi di sini kakak-kakak yang menuliskan hanya berapa orang saja ya? Fitri, Siti Ramadan, ya Hikmah, Nur Hikmah ya. Sini Nur Hikmah, ya. Nur Hikmah, Binangkari, nama benda kendaraan, karena dengan kendaraan bisa membawa kita kemana kita ingin pergi. Wehey, hebat. Terus, Lili, iya, pulpen menggambarkan salah satu tugas saya menjadi seorang guru dalam mengajarkan peserta didik dalam menulis termaksud mengekspresi kreativitasnya. Sip. Wih, good. Kak Indah, ya Kak Indah, ini pulpen menggambarkan saya sebagai alat sederhana untuk digunakan untuk menulis atau menggambarkan atau menuangkan suatu cerita. Deh, keren. Ya, kakak-kakak yang lain ini cuman berapa ya? Kakak-kakak yang lain belum ada menuliskan nama yang ada ya. Ini Kak Devi mana? Ya, ya, ini Kak Ingrid, Kamelia, air mengalir terus berbuah buat semua orang. Amin. Ya, luar biasa. Ya. Jadi, kakak-kakak, itu perkenalan kita tadi ya. Ya, kakak-kakak. Jadi, kakak-kakak terima kasih sudah menuliskan nama di kolom chat serta juga menggambarkan suatu benda dalam diri masing-masing peserta ya. Nama benda. Oke, kakak-kakak, kita lanjut.
Iya. Apa itu? Jadi kita lanjut di tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Nah, di sini satu fasilitator dan peserta saling mengenal ya. Nah, tadi kita sudah saling mengenal ya. Karena kalau kita tidak mengenal pasti kita, tapi banyak kakak-kakak di sini memang sudah kenal saya ya. Iya, semuanya sudah kenal. Yang berikut, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang berikut, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Terus, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program pada saat ini. Nah, kakak-kakak, di sini peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak, perhatian ya kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, mohon resen ya supaya bisa dilihat yang mana yang duluan untuk menjawab atau menanggapi soal-soal yang ada di sini ya. Itu tujuannya kita tadi ya. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Iya. Nah, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Ya, sekarang kakak-kakak boleh menjawab di kolom chat. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Iya. Boleh kakak-kakak? Mohon ditulis apa menurut kakak-kakak tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Pasti kakak-kakak karena kakak-kakak ini sudah berapa tahun ya untuk mengajar pembelajaran PJOK di sekolah masing-masing. Apa tujuannya? Iya. Oke kakak-kakak, silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak. Iya. Iya, Pak Suwardi, bagaimana? Silakan, Saudara Sien, Ya, untuk jadi menjawab. begini ada saran sedikit Ibu. Mungkin diskusi Ya. ini kita bagus langsung saja apa namanya? Online saja kan, tidak usah chat-chatan. Oke, baik. Lebih Ya, bagus supaya kita juga kalau saling mengenal lagi langsung. ya. Oke, silakan. Iya, tidak usah chat di chat ya. Kita langsung saja resien saja kalau begitu. Iya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Disilakan. Kakak-kakak, pasti kakak-kakak lebih. Iya. Kak Ingrid, silakan. Ayo, Kak Ingrid, silakan. Iya. Ayo Kak Ingrid. Maaf, Bu. Iya, baik, Bu. Iya. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ingrid Kamelia. Asal sekolah saya dari TK Negeri Model Terpadu Madani. Terima kasih Ibu atas kesempatan diberikan kepada saya. Tujuannya adalah memberikan semangat kepada peserta didik dan membantu anak untuk tumbuh lebih sehat dan cerdas. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Ingrid, Kakak Ingrid Baik Bu. atas memang
itu yang sebenarnya yang kita sudah tujuan itu yang sudah kita terapkan di sekolah pembelajaran PJOK di sekolah ya. Yang lain lagi? Iya, Indah, Kak Indah, yuk. Iya, Kak Indah. Kak Indah. Ya, baik Bu. Iya. Memiliki peran sangat penting dalam perkembangan siswa, tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Oke, mantap. Apa tujuan dari pembelajaran itu? Ya, Fitri Dewi, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Dari Sekolah SMP Negeri Model Terpadu Madani. Di sini tadi pertanyaannya, apa tujuan pembelajaran PJOK di sekolah? Menurut saya, pembelajaran PJOK di sekolah sangat penting karena membantu mengembangkan anak secara keseluruhan, tidak hanya fisik, tetapi juga mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ada lagi yang resen? Terima kasih atas siap. Oke, Kakak Suhardi, silakan. Ayo, Kakak Suhardi. Silakan. Ayo Kakak Suhardi. Silakan. Sudah resen? Iya, halo? Apa tujuan dari adanya? Ya. Ya, oke. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di Jadi sekolah? begini Bu. Ya, terima kasih. Jadi setelah kemarin saya sempat ikut webinar itu di salah satu di channel YouTube ya. Di situ disinggung tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran di sini pada intinya sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai guru olahraga, bagaimana istilahnya menyadarkan itu siswa peserta didik betapa pentingnya bergerak sehingga peserta didik ini akan terbiasa dan akan mencintai gerak sepanjang hayatnya. Artinya masuk logika juga. Kenapa begini? Kenapa seperti itu? Karena kalau dikatakan kita guru olahraga supaya bisa menyehatkan misalnya siswa, itu kan secara durasi waktu kan tidak memungkinkan. Pertemuan kita satu kali kan cuma 1 minggu saja. Satu kali 1 minggu. Nah inilah saya rasa kenapa saya sangat tertarik mengikuti PKG ini meskipun sebenarnya bisa dibatalkan kan. Tapi ya intinya apalagi begitu saya lihat fasilitator sini Ibu Sil, aduh, artinya guru penggerak juga. Jadi saya tidak meragukan lagi. Jadi saya rasa seperti itu Bu. Artinya begini, artinya itu pemahaman saya untuk sampai sekarang. Nah, mungkin sebentar sebelum lanjut ke selanjutnya lagi, alangkah baiknya Ibu Sil sebagai fasilitator lebih melengkapi lagi kan, artinya memberikan kesimpulan apa sih tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Ya, saya kira cukup dulu Ibu Sil. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, masih ada yang resen? Iya. Jadi, apa tujuan pembelajaran yang ada di sekolah? Ya, di sini iya. Apa bentuk PJOK untuk prestasi untuk kedepannya? Nah, tujuannya tadi, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Tujuannya kakak-kakak sudah menyampaikan semua apa tujuan adanya pembelajaran PJOK seperti tadi fisik, mental. Ya, itu ya kita sebagai guru PJOK kita bisa membuat kebugaran gerak kepada peserta didik supaya peserta didik itu juga memiliki kesehatannya. Bagaimana ya kalau kita sebagai
paradigma yang kita selalu biasanya yang paradigma untuk guru-guru PJOK itu biasa cuma menganggap bahwa PJOK itu hanya bergerak fisik, ya. Tetapi kan sudah banyak juga dalam pembelajaran PJOK itu banyak juga yang menghasilkan yang punya prestasi kepada peserta didik, ya. Bukan hanya tujuannya kita hanya dalam memberi gerak kepada peserta didik, kebugaran, tetapi kesehatannya juga masuk di dalam PJOK itu. Itu tujuan kita di dalam pembelajaran PJOK. Ya, dari kebugaran tubuhnya anak-anak kita, sedangkan kita juga sebagai guru PJOK pasti kalau kita tidak bergerak pasti kebugaran dalam tubuh kita itu tidak sehat, ya. Kita tidak memiliki hal itu, ya. Masih ada yang resen untuk memberikan kita di sini sharing saja, Pak. Kakak-kakak, kita di sini sharing dalam pembelajaran ini. Dan apa yang kita sudah lakukan di dalam sekolah kita masing-masing kan pasti itu akan berbeda-beda pada peserta didik. Nah, dan tujuan kita ke sana pasti semuanya hampir sama sih, mirip. Ya, dari Ibu Ingrid tadi sudah juga menyampaikan di sekolahnya bagaimana, terus Ibu Fitri juga seperti itu. Nah, jadi memang tujuannya itu supaya peserta didik itu dapat bergerak untuk membuat kebugaran kepada peserta didik, sehingga peserta didik juga merasakan kesehatan yang, karena memang kalau kita tidak gerak yang banyak, pasti kita juga sedangkan saya sebagai guru PJOK juga kalau tidak banyak bergerak, pasti susah kita leh. Ya, jadi dengan kita tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah, memang itu harus kita adakan pembelajaran di sekolah supaya, dan itu tujuannya bukan kita untuk pada tujuan dari ini kita di sekolah bukan kita akan mencetak atlet untuk kedepannya, tetapi kita membuat kebugaran peserta didik yang ada di sekolah kita itu. Bukan kita, kalau untuk kita mencetak atlet itu bukan untuk pembelajaran yang ada di sekolah kita masing-masing. Karena kalau pembelajaran yang diutamakan adalah gerak dan kebugaran peserta didik. Nah, terus kita lanjut. Ya, Pak Suwardi. Oke, Pak Suwardi, silakan. Iya, terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu Zil, artinya saya tidak setelah mengungkit apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya setelah saya mengikuti webinar itu tentang bagaimana capaian pembelajaran di sini, dikatakan bahwa kita sebagai guru olahraga istilahnya ditugaskan oleh negara bagaimana kita membuat kesadaran, menyadarkan itu siswa betapa pentingnya itu gerak, dan ini akan berlangsung sepanjang hayat. Artinya begini, sering mungkin kita dengar bahwa olahraga itu kan minimal 3 kali 1 minggu. Artinya sementara kita kan setiap kelas itu kan dalam 1 minggu kan cuma 1 kali. Artinya kalau untuk membugarkan, saya rasa itu sudah di luar dari aturan tadi itu, bahwasanya misalnya minimal 3 kali 1 minggu. Jadi setelah saya mengikuti webinar itu, bukan apa istilahnya ya, bukan berarti saya terdoktrin, tetapi istilahnya masuk di akal saya, bahwasanya kita sebagai guru olahraga itu seharusnya berfungsi untuk menyadarkan betapa pentingnya itu gerak, ya kan? Artinya supaya anak ini nanti sepanjang hidupnya nanti dia akan mencintai gerak. Nah, saya rasa tugas kita sebagai guru olahraga sebenarnya di sini adalah seperti tadi itu. Bagaimana, apa langkah-langkah kita sehingga bisa terpatri di hati di peserta didik betapa pentingnya gerak. Nah, melalui mungkin kesempatan ini juga saya mohon kepada
teman-teman guru PJOK, saya rasa ini sangat penting ya, iya kan? Nah, kemudian apa istilahnya? Ada pertanyaan saya satu, Ibu Sil. Mungkin sebelum kita lanjut, apakah di kegiatan kita ini, kalau mungkin Ibu Sil mungkin bisa persenkan berapa kegiatan teorinya dan berapa kegiatan prakteknya? Sekedar gambaran saja. Kalau saya lihat-lihat ini, pernah saya buka ini, saya lihat dia cenderung lebih banyak di teori kan. Nah, sementara saya tuh pengen sekali bagaimana kita melakukan suatu program pengembangan kompetensi, tetapi saya menginginkan bagaimana kita banyak di lapangan. Saya ingin melihat betul-betul, misalnya setiap guru melakukan proses pembelajaran. Bagaimana sih itu proses pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik? Kalau kita banyak di teori, saya rasa kan apa istilahnya ya? Teori itu saya rasa jauh lebih mudah ketimbang kita di praktek. Nah, sementara yang kita butuhkan di sini kan adalah praktek, sehingga pada saat nanti setelah mengikuti PKG ini kita bisa menerapkan sepenuhnya di sekolah. Saya kira sekian dulu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Suardi atas semua masukan yang memang luar biasa. Ini seperti Kakak Suardi sampaikan tadi, memang pada saat ikut-ikut webinar itu gunanya kita mengikuti kompetensi di dalam ikut-ikut webinar atau workshop supaya menambah kita punya pengetahuan. Seperti kita ini kan memang yang dimana disampaikan Pak Suardi, Kakak Suardi tadi, bahwa berapa persen dalam pembelajaran PPKG ini untuk prakteknya. Nah, kita luringnya kita 7 hari. Nah, jadi di situ kita ada praktek di luringnya. Untuk daringnya kita ya 7 hari berarti berapa persen ya? 40% ya. Untuk luring itu 40%. Nah, jadi daringnya itu 60%. Ya. Jadi kakak-kakak kita lanjut supaya karena kita mengejar waktu ini. Yang berikut, apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, di sini kita sudah ada data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir. Hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Iya, kita tahu dalam proses pembelajaran kita, kadang kita ini memacu kita punya anak-anak, sementara umurnya anak-anak kita itu, peserta didik kita itu belum mampu untuk belum mampu dalam beban dengan sesuai dengan ukuran umur. Nah, sehingga pada umur 40 tahun, ya kita sudah terakhir dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Asian Games ini, selalu kita tidak berhasil. Tetapi ke depannya bagaimana caranya kita pelajari lagi ini, supaya ke depannya ke 40 tahun ke depannya anak-anak kita sudah bisa untuk berhasil. Nah, di sini apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, kakak-kakak, kalau menurut kakak-kakak, kalau di sini apa betul PJOK sebagai hiburan? Ya, coba kakak-kakak bisa rasin siapa yang bisa menjawab di sini. Iya, Kak Samrud, silakan Kak Samrud. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Zamrud dari SDN Biro. Oke, Kakak. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya apa? PJOK adalah hiburan. Bagaimana tadi, Bu? Halo? Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Terima kasih. Kalau menurut saya, Bu, pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan itu kalau untuk tingkat sekolah dasar itu memang selain sebagai
pembelajaran untuk kebugaran. Salah satunya itu mungkin untuk anak-anak tingkat SD itu sebagai hiburan untuk mereka itu, ya. Apa saya katakan begitu? Anak-anak itu kalau dibilang kalau sudah pelajaran olahraga itu, mereka itu sangat senang sekali. Ya, ada lagi pikiran mereka itu bagaimana ya? Meskipun barangkali mereka sakit atau apa, tapi di pelajaran lain biasa orang alasan begitu tidak masuk. Tapi kalau di olahraga itu mereka selalu hadir, gitu. Ya, itu saja barangkali. Oke, baik. Terima kasih Kakak Sambut atas penyampaiannya. Ya, masih ada kakak-kakak yang mau berikan masukan apa betul PJOK sebagai hiburan? Luar biasa Kak Sambut tadi, ya. Kak Sri Afrina, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan, nama saya Sri Afrina dari SDIT Al-Fahmi Palu. Pertanyaannya, apa betul olahraga itu bermaksud hiburan? Sebagai hiburan, iya. Sebagai hiburan, menurut saya sama kayak Pak Zamrud. Jadi selain pembelajaran di kelas materi, mereka itu senang sekali dengan pelajaran PJOK. Kenapa bisa saya bilang senang? Mereka itu anak-anak senang sekali kalau dibilang pelajaran PJOK. Semangatnya luar biasa. Biar sakit, biar apa, mereka tetap suka dengan pelajaran olahraga. Karena di dalam pelajaran olahraganya kita selalu memodifikasikan permainan yang ada di pembelajaran tersebut. Misal, kita bermain gerak lokomotor, lari, lompat, jalan dan lompat. Kita buat games yang seperti lompat kelinci, lari lompat katak, lari berbelok-belok, mereka senang sekali. Jadi selain dari pembelajaran, mereka juga terhibur dengan games-games yang kita buat, begitu. Terima kasih. Oke, good, luar biasa ya. Beri aplaus dulu kepada teman kita semua yang sudah memberikan pendapat-pendapat mengenai apakah betul PJOK sebagai hiburan, dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, jadi memang dalam pembelajaran PJOK ini bukan hanya kita dalam bentuk gerak, tapi hiburan juga sebagai hiburan untuk dalam pembelajaran PJOK dimanapun. Pasti anak-anak paling lebih suka untuk pembelajaran PJOK walaupun mereka sakit. Nah, di sini. Nah, jadi sini lagi, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa PJOK itu bukan cuman hiburan, tetapi untuk kebugaran, bagaimana gerak anak peserta didik kita itu. Ya. Jadi kakak-kakak di sini, kakak-kakak boleh memberikan pendapat kakak-kakak sebagai apakah betul PJOK untuk kebugaran. Ya, silakan kakak-kakak. Ya, kakak-kakak silakan untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Iya, di sekolahnya kakak-kakak. Bagaimana di sekolahnya kakak-kakak dalam mencapai tujuan pembelajarannya kakak-kakak? Apa benar? Apa betul PJOK untuk kebugaran? Iya.
Ayo kakak-kakak. Oke, Kak Fitri, silakan. Baik, Fitri. terima kasih atas kesempatannya lagi Ibu fasilitator. Iya. Di sini apakah pertanyaannya apakah betul apa tadi pertanyaannya? Apakah betul PJOK untuk Nah, kebugaran? apakah betul PJOK adalah suatu kebugaran? Menurut saya betul Bapak Ibu, karena suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seorang anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Itu menurut saya. Iya. Makanya perlu kebugaran. Oke. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Fitri Dewi. Ada lagi yang memberikan pendapat? Iya, Siti Rahma. Ayo Kakak Siti Rahma, Ya, silakan. terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katakan, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Memang betul, karena dalam pembelajaran PJOK yang kita harus capai itu adalah kebugarannya anak-anak dan kegembiraan. Itu yang utama yang harus kita perhatikan. Demikian, makasih Bu. Oke, makasih kakak-kakak. Ya, jadi memang benar kenyataannya beberapa banyak jam pembelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, jadi kalau menurut kakak-kakak, bagaimana ini? Ya, kenyataannya kebugaran itu bukan cuma dalam PJOK, itu juga kerja aktivitas kita dalam keseharian kita, kerja bakti sebagai peserta didik itu juga adalah menggambarkan kebugaran peserta didik kita untuk bisa dapat mencapai tujuan kebugaran juga untuk peserta didik. Bukan cuma untuk peserta didik, kita juga sebagai guru kalau kita kerja bakti di lapangan, kita sudah mendapatkan kebugaran dari fisik kita masing-masing. Oke, kita lanjut. Iya, tantangan utama PJOK. Nah, tantangan utama PJOK yang pertama, kesulitan mengidentifikasi siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, jadi kakak-kakak di sini mengidentifikasi ini siapa diri kita sebagai guru PJOK dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, kakak-kakak kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, identitas, kritis arah, dan kritis fokus ini. Kakak-kakak, di sini tantangan utama untuk PJOK ya, karena memang kita tantangan dalam kritis identitas kita kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Nah, itu di identitas kita sebagai guru PJOK. Terus kritis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Ya, di sini yang berikut kritis fokus, bidang studi yang akan mentasi terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Ya, kita lanjut saja. Kita punya waktu ini. Iya, kakak-kakak kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran gemat peserta didik ya. Tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun
untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran olahraga dan bermain secara aktif. Nah, kakak-kakak, di sini tujuan utama untuk kita sebagai guru olahraga, ya guru PJOK, boleh kakak-kakak memberikan pendapat bagaimana cara kakak-kakak mendorong atau mendukung peserta didiknya untuk mencapai nikmat dan yang ditemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Boleh kakak-kakak memberikan pendapat tujuan utama kakak-kakak sebagai guru PJOK dalam pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing, kakak-kakak. Ya, silakan kakak-kakak. Iya, silakan kakak-kakak. Bagaimana kita mendorong dan mendukung semua peserta didik kita dalam pembelajaran PJOK itu, tujuan utama kita sebagai guru PJOK, sebagai kakak-kakak, ya. Iya, kakak-kakak silakan. Suwardi, mana Kak Suwardi? Silakan. Oke, ya, Kak Suwardi silakan. Ya, terima kasih Bu Sil. Jadi inilah yang saya sampaikan tadi dari awal Ibu Sil. Jadi dan teman-teman, kita memang betul-betul olahraga. Bagaimana seperti tadi kan muncul lagi bagaimana kita supaya mendesain pembelajaran PJOK itu supaya dicintai dan diminati itu anak sehingga terbentuk dalam kepribadiannya. Ternyata begitu apa istilahnya, begitu banyak manfaatnya dalam bergerak. Misalkan salah satu di sini tadi. Jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa saya lebih condong lebih banyak prakteknya ketimbang teorinya. Jadi saya ingin betul bagaimana nanti di lapangan itu kita saling bertukar pikiran, bagaimana misalnya dalam pembelajaran, bagaimana kita memodifikasi materi itu, ya kan? Misalnya sepak bola, bagaimana kita memodifikasi suatu cabang olahraga sehingga peserta didik itu bisa tertarik untuk mengikuti. Karena terus terang saja kita kan namanya kita mengajar di sekolah, siswa itu kan terdiri dari berbagai macam hobi. Ada yang suka cuma menyanyi misalnya, ada yang suka di bidang yang lain. Jadi artinya tidak semua siswa itu mencintai olahraga. Nah, tugas kita di sini yang saya sampaikan dari awal tadi, bagaimana kita dituntut supaya seluruh peserta didik itu yang dari latar belakang yang berbeda-beda itu, hobi yang berbeda-beda itu, supaya mereka tetap mencintai itu gerak. Nah, jadi saya kira saya mohon kepada teman-teman guru-guru yang ada di Google Meet ini supaya kita berdiskusi lebih awal. Jadi supaya apa artinya ya, supaya apa yang pertemuan kita di malam hari ini setidaknya ada hasil lah. Oke, saya kira demikian dulu Ibu Sil, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak Suwardi sudah memberikan masukan yang memang luar biasa masukannya ya. Jadi kedepannya kan kita pasti akan mempelajari bagaimana bagaimana pembelajaran itu yang untuk menyenangkan kepada peserta didik. Nah, yang berpihak pada peserta didik kita baru masuk nanti di modul 1.1. Ini kita masih di orientasi, Pak. Iya. Nah, di sini tadi sudah diuraikan. Terus lanjut PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, ya, kakak. Nah, perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan. Nah, kakak-kakak di sini tentu kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik, ya.
Terus praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik atau gender dan abilitas. Ya, fisik, gender, ya. Terus yang berikut, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Itu yang kondisi sekarang saat ini ya. Kondisi yang diharapkan dari tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pasti kakak-kakak di sini juga pada pembelajaran PJOK yang ada di sekolah kita masing-masing, pasti kita sudah menerapkan ini pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik dan memfasilitasi peserta didik yang berpusat pada murid, memfasilitasi PJOK ini siswa itu dapat menyenangkan dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang berikut juga di sini untuk kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik dalam praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender dan abilitas ini pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, di sini kan kita bisa dalam proses pembelajaran kita kan kita bisa dapat memilah-milah yang mana yang perempuan, yang mana ya dari fisik, gender dan abilitas. Itu nanti di asesmen. Ya. Terus yang berikut kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang kita harapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, itu yang perlu kita yang kita harapkan kondisi ke depannya. Terus tujuan dan dampak program. Ya. Tujuannya mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Terus meningkatkan kolaborasi dalam komunitas, belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada pada murid secara bermakna. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktif jasmani sepanjang hayat. Nah, jadi ini tujuan dan dampak program kita sebagai guru PJOK. Nah, kita lanjut. Ya, pengantar yang ya di sini pengantar lakukan modul 2.1. Nah, di sini kita bisa melihat ada guru dan peserta didiknya ya, kakak-kakak. Di sini bisa kita melihat ada guru dan peserta didiknya melakukan gerak. Ya, jadi memang dari seluruh gerak itu apa yang kita gerakan itu akan menumbuhkan kebugaran kepada tubuh kita. Nah, lanjut pembelajaran satu konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang kita akan lakukan. Nah, di sini pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar pada peserta didik di sekolah teman Bapak Ibu berdasarkan rencana pembelajaran tersebut. Ya, nanti pada saat pembelajaran ini ada nanti membuat satu pertemuan untuk merencanakan satu pertemuan dalam pembelajaran kita, ya modul ajar, dan baru kita mengajar kepada peserta didik. Nah, kita lanjut. Berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktik ini. 1. Praktikanlah keinginan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara. Ya, nanti itu kita akan melakukan hal ini nanti di dalam modul 2.1. Nah, ya, di sini pasti kita di dalam LMS, di dalam pembelajaran kita pada saat ini memang
ini yang bagusnya karena memang ini PPKG ini memang fokus dalam pembelajaran PJOK yang memang kita ampu sebagai kita guru PJOK. Ya, di sini sudah ada sudut penempatan kamera atau ya. Nanti di sini kan kakak-kakak nanti pada saat untuk mengunggah hasil karya kakak-kakak nanti, ini nanti yang aspek-aspek teknis yang kakak-kakak harus perhatikan untuk dalam praktiknya nanti ya, untuk di LMS. Lanjut, pemetaan harapan dan kekhawatiran. Ya, pasti kakak-kakak punya pemetaan atau harapan dan kekhawatiran. Iya, kakak-kakak kalau dalam pemetaan kakak-kakak apa yang kakak-kakak rencanakan di dalam sini, pemetaan dalam proses pembelajaran, harapan dan kekhawatiran. Dalam proses pembelajaran kita pada saat ini kakak-kakak pasti punya kekhawatiran, ada harapan dan kekhawatiran. Nah, boleh resen kakak-kakak yang untuk apa dari pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak-kakak yang akan mengikuti peserta pendidikan program PKG PJOK ini, ya boleh diresen. Ada harapan dan kekhawatiran kakak-kakak dalam mengikuti peserta PPKG PJOK, karena kegiatan kita ini 3 bulan ya, iya 3 bulan lamanya, iya. Harapan dan kekhawatiran. Siapa tahu harapan, oh ingin ini, terus kekhawatirannya, saya membagi waktu, saya tidak bisa, apa ya? Coba kakak-kakak boleh resen untuk pemetaan mengikuti kegiatan ini? Ya. Ada kakak-kakak? Ada kekhawatiran yang dirasakan? Ya oke, kakak Kak Samrut, silakan. Silakan Kak Samrut. Masih termute, Kak. Kak Samrut masih termute. Kak Samrut masih termute. Halo. Iya. Oke, Assalamualaikum. silakan. Ya, terima kasih Bu. Iya. Ya, tentu Terima kasih ya. sebagai harapan kita sebagai guru PJOK, tentu kita akan apa namanya supaya pembelajaran PJOK itu kan lebih mendapatkan banyak ilmu gitu ya. Dari pertemuan yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 3 bulan ini, harapan kita itu seperti itu. Dan kekhawatiran itu kan apa ya, tidak ada kekhawatiran. Itu saja barangkali Bu. Iya. Oke, kakak-kakak. Kak Samrut, terima kasih. Iya. Kak Dewi, Kak Ingrid, silakan. Fitri Dewi Baik, tadi Bu, ya terima duluan ya. Iya, Bu. Kak Fitri Dewi dulu tadi duluan Kak Ingrid. Iya, baik Bu. Silakan. Oke. Baik, terima kasih lagi atas kesempatannya. Harapan saya untuk kegiatan PKG PJOK ini tentunya untuk mendapatkan ilmu dari ilmu, kemudian bagaimana kita bisa berdiskusi mengenai pembelajaran PJOK yang ada di sekolah saat ini. Kemudian kekhawatiran yang saya rasakan adalah tentunya pengerjaan LMS yang tadinya saya sudah buka-buka LMS mengenai LMS, ada beberapa juga LMS yang belum saya mengerti, semoga nanti bisa dibimbing oleh fasilitator, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Silakan
Kak Ingrid. Ya baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bu, saya matikan kamera karena jaringan saya agak kurang optimal Bu. Oke, baik, iya. Iya, oke. Baik Bu, harapan saya tentunya saya mendapatkan ilmu dan kekhawatiran buat saya yaitu Bu, secara pribadi yang menjadi kekhawatiran saya apakah saya bisa dan mampu mengikuti seluruh program pendidikan PJOK karena bagi saya Bu, pengalaman pertama saya belajar dengan guru PJOK karena saya guru dari jenjang tamat kanak-kanak. Terima kasih Bu. Oke, makasih Kak Ingrid. Iya, memang luar biasa apa pendapat-pendapat kakak-kakak yang sudah memberikan masukan. Ya, Kak Suhardi silakan. Ya, terima kasih Bu. Jadi menyangkut masalah pertanyaan tadi ya, harapan dan khawatiran tentunya dalam hal ini pelaksanaan PKG. Nah, karena saya terus terang saja, saya sangat suka, apalagi Ibu Sil seorang guru penggerak. Harapan saya, ini mohon maaf Ibu Sil, harapan saya nanti ketika kita melakukan proses pembelajaran yang membuat video itu, alangkah baiknya mungkin Ibu Sil nanti apa istilahnya ya, kita seluruh peserta ini memberikan jadwal kepada Ibu Sil kapan diambil itu videonya sehingga Ibu Sil bisa langsung melihat kita. Karena begini Ibu, saya khawatir, ya kan begini khawatir. Kalau kita cuma merekam video pembelajaran, itu kan bisa diedit nanti. Artinya kita sebagai guru pasti kan berusaha untuk menampilkan video terbaik. Nah, saya yakin pada saat proses pembelajaran itu tidak maksimal dalam artian pasti seakan ini artinya karena pernah juga saya lakukan ya waktu kemarin PPG. Jadi seakan-akan kita melakukan drama. Ketika ada gerakan yang salah misalnya terlupakan, nah diulang lagi misalnya. Jadi harapan saya tadi sekali lagi saya kalau memang bisa Ibu Sil, jadi misalnya nanti saya misalnya melakukan video pembelajaran, Ibu Sil datang, ya kan? Jadi artinya apa? Kenapa seperti itu saya inginkan supaya betul-betul Ibu Sil bisa melihat saya mengajar, kemudian memberikan koreksi, ya kan? Memberikan masukan sehingga otomatis ya namanya proses pengembangan kompetensi itu kan berjalan. Jadi secara langsung saya sebagai peserta PKG akan meningkat kompetensi saya dengan disaksikan langsung oleh Ibu Sil. Kenapa? Karena kalau video yang kita store kemudian mungkin itu nanti kita akan bahas, saya rasa hasilnya tidak terlalu maksimal. Saya kira itu Ibu Sil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya juga untuk pembuatan video nanti pembelajaran ke depannya, ya. Karena nanti ada tahap-tahapnya. Ini kita baru mengetahui apa yang kita harus buat. Kita kan masih orientasi. Iya, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam pembelajaran PJOK. Ini bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, harus pembelajaran itu. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya harus saya kasih jamboard, cuman resen saja ya, karena saya mau kasih games, tapi kita ini waktunya kita tinggal berapa menit ya? Ibu siapa tadi yang ini ya? 30 menit lagi, Bu. Ya? 30 menit lagi. Kak Indah yang ini tadi, timer. 30 menit lagi. Iya. Jadi, ya mari di sini lagi 30 menit lagi ya. Di sini mari memetakan harapan dan kekhawatiran. Apa yang harapan Bapak Ibu inginkan? Karena ini kita masih masih di orientasi ini, masih berapa slide. Jadi kita harus selesaikan dulu ini, baru kita pindah lagi ke slide materi 1.1. Nah, apa yang harapan Bapak Ibu inginkan dapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Nah, langsung saja Pak Kak Samrut, silakan. Terima kasih Bu. Mohon teman-teman barangkali ya, supaya kameranya diaktifkan saja barangkali. Itu usul saja.
Iya, supaya memang kita tadi bisa kan saya sudah sampaikan itu bahwa kameranya harus ini di. Pak Suwardi, nggak ada muncul muka Hmm. Pak Suwardi ini. Oh, kita baru kenal ya. Makasih, Bu. Oke, iya. Ayo, kakak-kakak boleh menjawab pertanyaan yang ada di sini. Apa yang harus Bapak Ibu dapatkan selama pendidikan PJOK? Nah, di sini juga apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan? Ya, sudah dijawab tadi ya. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya ya dan mengatasi tantangan. Nah, kakak-kakak tadi sudah menjawab di pertanyaan yang pertama, apa yang harapan kakak-kakak dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ya. Yang kedua juga, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan, ya kekhawatiran tadi itu ya. Terus yang ketiga, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan atau harapannya dan mengatasi tantangan ya. Di soal yang ketiga, boleh kakak-kakak resen siapa yang mau menjawab? Silakan. Bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan? Karena saya ingin kasih ini, tapi di link Jamboard, tapi nanti kakak-kakak kita punya waktu tinggal 30 menit. Nah, kita harus pindah ke. Ya, di sini ada link Jamboard ini sebenarnya. Saya akan membuat ini, cuman sudah buat, tetapi untuk mempersingkat waktu kita resen saja kakak-kakak. Ayo, kita resen saja. Siapa yang mau menjawab, kita resen saja bagaimana kakak-kakak untuk berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan yang kita lakukan sekarang, harapannya, dan bagaimana mengatasi tantangannya. Oke, silakan kakak-kakak. Ayo, silakan kakak-kakak. Kak Samrut, bagaimana? Bagaimana, Bu ya? Kakak-kakak dapat berkontribusi? Silakan. Apa yang Ayo Kak Samrut. Boleh? Makasih. Apa pertanyaannya bagaimana Silakan. tadi, Bu? Bagaimana kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan yang kita lakukan ini dan harapannya dan bagaimana mengatasi tantangannya? Oh iya, terima kasih, Bu. Tentu harapan saya, Bu, kita harus aktif begitu, Bu. Aktif mengikuti pembelajaran ini. Kemudian apa lagi? Mengatasi tantangan. Ya. Ya, sudah Kak Samrut. Bagaimana mengatasi tantangannya? Kak Samrut untuk mengatasi tantangannya dalam PPKG ini, mengikuti pelatihan ini, perkembangan kompetensi ini. Itu tadi, Bu. Kita harus aktif ikut pembelajaran, itu saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Samrut untuk orientasi kita pada saat ini, materi orientasi kita pada saat ini.
kita tutup ya. Dan sebelum kita menutup ini, karena kita masih masuk di modul 1.1. Nah, jadi terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapan-tanggapan dalam proses pembelajaran. Di sini kita akan mengikuti kesepakatan kelas kita untuk masuk dalam proses pembelajaran dimulai dari modul 1.1. Nah, kakak-kakak, di sini kita sepakati dulu kesepakatan kelas kita. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Terus berpikir terbuka dan saling menghormati. Terus 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpartisipasi penuh. 5, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on ya. On kamera ya. Kakak-kakak, karena itu sebagai penilaian ya. Ya, ini menyalakan kamera ya, mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, present seketika kita akan berbicara, bertanya, terus itu kalau ini nanti kakak-kakak pada saat proses pembelajaran kita, ini kesepakatan kelas kita bersama ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, masih ada ditambah kesepakatan kelas kita kakak-kakak, supaya kalau memang kita tambah, berarti kita tambah di sini. Boleh Kak. Ya. Boleh? Ya, Bu. Ya, boleh ditambahkan Bu, raise hand kalau menyampaikan pendapat ataupun sesuatu. Ya. Raise hand ketika menyampaikan pendapat atau sesuatu hal yang mau diungkapkan. Sudah ada di sini berarti ya. Sudah ini raise hand. Oh, maaf Bu. Raise hand Maaf. sebelum bertanya. Oke. Ya. Boleh kakak-kakak kita masuk di materi yang berikutnya kakak ya. Kita stop dulu ini supaya kita masuk di modul 1.1. Boleh barangkali kameranya diaktifkan semua Bu, biar kita kenal juga teman-teman yang lain. Dari tadi ini paling yang aktif Kak Indah, Kak Zamrud, Kak Ingrid. Mohon maaf Ibu, karena kameraku lagi bermasalah. Nanti pertemuan berikutnya mungkin saya kasih hidup. Oh ya, iya Kak Fitri tadi sudah izin duluan. Iya. Yang lainnya. Suardi, kameranya diaktifkan. Biar ditahu juga bukannya password yang mana. Untuk modul 1.1. Modul 1.1. Sabar ya. Iya. Sabar ya. Iya. Oke kakak-kakak, kita lanjut di materi berikutnya, yaitu modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, jadi di sini kakak-kakak tadi sudah ada mengisi di LMS kakak-kakak untuk modul 1.1 refleksi materi Sudah, kita. Bu, Kakak-kakak sudah masuk? Sudah, Oke, berarti kakak-kakak sudah ya. Nah, di sini halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah
Yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Nah, kakak-kakak di sini merefleksikan bagaimana kakak-kakak merefleksikan selama menjadi guru PJOK di sekolah kakak-kakak masing-masing. Oke, melakukan refleksi masing-masing, Rasien. Ya, oke. Kak Sri Afrina, silakan. Oke, Kakak. Kak Sri Afrina, silakan. Salah pencet, Kak. Salah pencet. Ini si Ade yang anu. Oke, Maaf. Kak Suwardi. Kak Suwardi, bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK? Kak Suwardi, sudah di mana ini Kak Suwardi ini? Ya, oke, Kak Suwardi. Terima kasih. Sudah tadi, Misil. Jadi saya tadi kalau tidak salah sore tadi sempat saya buka. Jadi itu ada kelanjutan di bawah. Jadi kita menjawab pertanyaan kalau tidak salah tadi sekitar 25 nomor. Jadi refleksinya itu ada di bawah 25 nomor. Jadi dan sudah tadi diarahkan sama admin kita bahwasanya harus mengisi itu kan sebelum kita masuk ke modul. Iya, jadi kalau menu refleksi kakak di dalam menjadi sebagai guru PJOK bisa dijawab di sini. Ada 25 pertanyaannya Ibu Sil. Jadi terus terang saya menjawab jujur di situ karena apa istilahnya ya? Saya betul-betul apa ya? Makanya saya tidak bisa ngomong lagi Bu Sil. Karena kenapa tidak bisa ngomong refleksikan selama menjadi guru PJOK? Begini. Saya paham betul bahwa dasar saya mengikuti PKG ini tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita kan. Sementara di refleksi tadi ya di pertanyaannya di LMS ini kan dia kalau di scroll ke bawah itu bisa mungkin ini ada LMS pertanyaan. Misalnya iya. Apakah kita misalnya pertanyaannya kalau saya tidak salah, apakah selama ini kita sudah melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, ya kan? Jawab pilihannya itu ada jarang, sering, selalu. Nah, kalau tidak salah lagi saat itu. Iya, jadi selama ini kakak-kakak pada saat pembelajaran, apakah kakak-kakak sudah melakukan refleksi itu? Sering, jarang, atau bagaimana? Apa alasannya, kakak? Ya, kalau kan kita selalu merefleksikan pembelajaran kita setiap kita selesai, atau kakak-kakak selama ini tidak pernah merefleksikan pembelajaran kita. Sesudah pembelajaran kita refleksikan. Pasti kakak-kakak sudah sih. Ya, Kak Ingrid silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ya, kalau saya Bu, setiap hari saya melakukan refleksi. Kenapa? Kalau di jenjang TK itu, kalau kita tidak melakukan refleksi Bu, kita tidak tahu perasaan anak-anak selama dia mengikuti PJOK atau pembelajaran kegiatan lain. Jadi pentingnya itu refleksi itu Bu, untuk bisa kita mengetahui sejauh mana anak bisa senang dan bahagia dengan pembelajaran yang kita lakukan pada saat itu. Ya, itu saja Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Memang benar apa yang disampaikan oleh Kak Ingrid tadi, bahwa memang setiap kali pembelajaran yang kita lakukan, kita harus melakukan refleksi, ya, supaya kita mengetahui kekurangan kita atau dalam melakukan pembelajaran PJOK. Ya, jadi kakak-kakak di sini, apakah kakak-kakak dalam pembelajaran itu menganggap bahwa tidak penting, tetap menganggap tidak penting itu refleksi, tetapi sebenarnya itu dalam pembelajaran itu kita lebih baik lagi kalau memang kita melakukan refleksi. Gunanya untuk apa? Supaya
pembelajaran kita itu kita bisa dapat refleksikan bahwa anak-anak mengerti dengan pembelajaran yang kita sudah sampaikan dari tujuan pembelajaran sampai CP-nya, capaian pembelajarannya kita. Nah, jadi memang benar apa yang disampaikan Kak Ingrid, bahwa memang benar itu refleksi selalu kita lakukan di dalam setiap pembelajaran kita yang kita selalu lakukan. Ya, kakak-kakak masih ada? Ya, kita lanjut saja. Oh, Kak Samrud, silakan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Memang Bu, setiap kita melakukan pembelajaran itu PJOK itu kan kita sudah tahu itu merefleksikan, maksudnya anak-anak kan kita tahu karakternya mereka, apakah dia dia suka dengan pembelajarannya kita. Kan ada juga anak-anak itu kan tidak suka dengan gurunya. Karena apa? Mungkin cara kita memberikan pembelajaran ke mereka itu kan mungkin agak kasar kah, atau kan di situ kita bisa menilai, oh begini harus saya rubah seperti ini. Apa kita harus banyak memberikan macam humor begitu, ya? Itu Bu, begitu. Iya. Oke. Iya, memang benar apa yang disampaikan oleh Kak Samrud, bahwa memang itu kita lakukan, tetapi kadang kan kita tidak melakukan. Kalau kita sudah mengejar waktu, kita tidak melakukan. Dan refleksi itu alangkah bagusnya kita sesama guru PJOK, karena kita biasa kadang kan di sekolah itu ada berapa guru PJOK. Kita sama-sama refleksi dalam proses pembelajaran kita itu pasti setiap kali pembelajaran itu pasti ada yang kekurangannya kita tanpa kita sadari. Iya. Nah, agenda kita pada saat ini adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa, analisis cerita. Nah, jadi kakak-kakak kita mengenal refleksi ini supaya kita dalam proses pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing dimanapun kita berada, kita harus seselesai kita mengajar, kita harus refleksi apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu sudah, karena kita ini semua kadang kita sudah menganggap, oh ini sudah benar. Alangkah bagusnya juga kalau kita melakukan refleksi ini, kalau kita mengvideo pembelajaran kita pada saat itu, baru kita nonton sendiri, baru kita bisa melihat, oh di sini saya punya kekurangan, oh di sini saya punya, di sini harus saya seperti ini, di sini saya harus seperti ini. Iya, merefleksikan kita punya pembelajaran. Nah, kita lanjut. Ya, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini. Dan harapan untuk hari esok, yang paling penting adalah terus bertanya. Iya, kakak-kakak, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Nah, yang paling penting adalah terus bertanya. Ya, nah, jadi kakak-kakak, kita selalu berkolaborasi dengan teman kita dalam proses pembelajaran. Kalau memang di dalam sekolah kita itu cuma kita sendiri sebagai guru PJOK, kita juga bisa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Karena kalau kita banyak berkolaborasi juga dengan guru mata pelajaran lain, dengan setidaknya kita mengetahui bagaimana efektifnya kita dalam proses pembelajaran. Nah, dari kita berkolaborasi dari Kombel, ya, kelompok belajarnya juga kita di sekolah itu kita juga selalu membahas mengenai pembelajaran kita, refleksi. Nah, jadi kalau kita selalu refleksi dalam proses pembelajaran kita ke depannya, jadi pembelajaran kita itu selalu meningkat, selalu berkembang, karena bukan menganggap bahwa kita ini sudah bisa semua. Domo, saya sudah tidak usah saya belajar itu. Ya, sudah bisa semua saya dengan materi itu.
Nah, kan biasa itu guru PJOK sudah biar saya kok bisa juga. Nah, itu selalu. Tetapi kan kita di sini dituntut supaya kita mari belajar dari ke hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya dan terus belajar. Ya, kakak-kakak. Nah, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Nah, jadi mengenal refleksi itu mengapa dan ya, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Ya, kakak-kakak, boleh kakak-kakak di sini memberikan pendapat mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Coba kakak-kakak Rasien untuk menjawab pertanyaan ini ada 3 pertanyaan. Silakan. Ayo kakak-kakak berikan pertanyaan yang pengalaman-pengalaman pada saat yang kemarin juga di tadi di LMS, kalau ada kakak-kakak yang sudah membuka di LMS bisa juga kaitkan bagaimana pentingnya untuk kita melakukan refleksi itu. Ya. Boleh Resien? Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Ya. Kak Ingrid? Boleh Kak Ingrid? Iya, mengapa pentingnya bagi Ya, Kak Ingrid. Soal yang pertama, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Iya, baik Bu, terima kasih atas kesempatan. Ya, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Iya, tadi yang Ibu sudah sampaikan, pentingnya melakukan refleksi itu agar kita bisa merubah mindset kita untuk lebih menciptakan pembelajaran yang lebih baik dan berpusat pada murid. Yang kedua, apa itu refleksi? Refleksi itu adalah kita merenungkan kembali pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik, apakah mereka bisa minati atau mereka bisa senang dengan pembelajaran yang kita lakukan, dan apa yang tindak lanjut yang kita lakukan jika peserta didik tidak merasa senang atau bahagia ketika pembelajaran yang kita lakukan mereka tidak minati. Terus yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Yang kita bisa refleksikan itu bagaimana kita mendesain pembelajaran PJOK kita di pembelajaran sehari-hari seperti kami di TK itu. Kalau PJOK itu kami tiap hari melakukan olahraga. Kenapa? Karena melalui olahraga itu membuat anak semakin bahagia dan semangat untuk belajar. Bukan hanya anak itu merasa dia sehat atau kuat, tidak Bu. Yang terpenting anak-anak itu kalau di jenjang TK itu dia merasa senang dan bahagia. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kak Ingrid. Luar biasa. Baik. Kita beri aplaus dulu kepada Kak Ingrid. Ya, ada ikon-ikon itu, tolong ya. Oke, kita lanjut. Luar biasa pengalaman Kak Ingrid ya. Ya, nah di sini tindakan seorang guru. Nah, di sini ada tindakan seorang guru sebagai dalam pembelajaran kita yang setiap kali kita lakukan. Nah, yang pertama mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruktur dan lain-lain instruksi. Ya, refleksi perbaikan. Ya, nah di sini ini contoh ya, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, ya, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain-lain. Ya, itu yang sudah kita yang pertanyaan tadi di atas ya, tindakan sebagai guru ya, yang rutin kita lakukan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah,
Yang pertama, kakak-kakak memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Nah, jadi kakak-kakak pada saat proses pembelajaran kita harus fokus pada tujuan pembelajaran kita ya, yang konsekuensinya dari proses pengajaran yang kita lakukan. Nah, jadi kakak-kakak jangan kita lain kita punya tujuan pembelajaran, lain yang kita praktekkan. Nah, seperti itu kakak-kakak yang kita harus ada karakteristik praktik mengajar reflektif. Nah, sebagai kita guru PJOK, kadang biasa lain tujuan pembelajaran, terus lain juga yang dipraktekkan, lain asesmennya. Nah, itu. Terus yang berikut, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Ya, itu sudah refleksi tadi. Nah, kita evaluasi, monitoring, dan mengecek kembali praktik mengajar kita. Kalau kita, seandainya kita semua kakak-kakak kalau bisa pada saat proses pembelajaran, kalau ada guru yang lain untuk melihat kita dalam pembelajaran kita, lebih bagus lagi. Terus yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Nah, 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih ya. Yang berikut, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nah, yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Ya, benar apa yang disampaikan tadi bahwa kita refleksi itu kita alangkah baiknya kalau ada teman kita untuk melihat kita, teman sejawat, rekan sejawat ya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kakak-kakak, kalau dalam proses pembelajaran kita kalau tidak, kita kan itu remote-nya kita adalah modul ajar kita. Nah, jadi ya analisis cerita, ya di analisis cerita kan kita bisa ya. Ini ada bacaan cerita berikut ini. Ini satu bacaan ya. Nanti kakak-kakak yang dari bacaan ini kakak-kakak ada pertanyaan nanti ya. Ya. Parangga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Parangga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Parangga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Parangga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, kakak-kakak, di sini ada pertanyaan. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Parangga? Hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak, mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Ya. Resen kakak-kakak untuk menjawab.
Ada jawabannya ini di LMS ya. Ada ya kakak-kakak? Halo kakak-kakak. Kak Suwardi. Halo kakak-kakak. Kak Indah. Ibu. Bagaimana nih Kak Indah? Ayo Kak Indah, jawab dulu ini pertanyaan ini kakak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Parangga dengan cerita tadi? Ya, hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak pada selama ini di sekolah. Ya, bagaimana kakak-kakak? Kak Indah, silakan. Hubungkan kakak mengajarnya kakak dengan praktik mengajarnya Parangga. Iya, Kak Fitri, ayo Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Baik, terima kasih kesempatannya. Iya. Setelah saya mendengar apa yang dilakukan oleh Parangga mengenai mata pelajaran PJOK materi bola basket, sama dengan hampir sama dengan apa yang saya lakukan. Biasanya saya lakukan juga seperti itu, materi basket yaitu menandai tempat di mana mereka melakukan shoot kering basket, kemudian saya mencontohkan, sesudah saya menandai mencontohkan, kemudian sesudah saya contohkan, saya mempersilakan satu persatu untuk melakukan. Sesudah si A melakukan, kemudian si B melihat, kemudian si B melakukan, si A melihat, baru sesudah itu biasanya saya melakukan evaluasi atau refleksi bagaimana satu persatu temannya tadi melakukan. Biasa saya menanyakan apa kira-kira yang salah, bagaimana posisinya atau bagaimana tekniknya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Kak Fitri, luar biasa. Ya, memang Kak Fitri sudah menjelaskan tadi untuk dalam pembelajarannya di sekolah hampir mirip dengan Parangga. Di sini apabila kakak-kakak menjadi Parangga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Ya, oke kakak-kakak, silakan. Apabila kakak-kakak menjadi Parangga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Ayo kakak-kakak. Ayo kakak-kakak, ya Kak Fitri silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya lagi. Refleksi, apabila saya seperti Parangga, refleksi yang saya lakukan kepada murid atau peserta didik adalah yang pertama adalah gerakannya. Yang pertama adalah gerakan tekniknya, bagaimana shoot ke ring basket. Kemudian merefleksi kembali apa yang salah atau apa yang kurang, bukan yang salah, apa yang kurang dan kenapa bisa bolanya tidak masuk dan kenapa bisa bolanya tidak masuk atau bolanya tidak bisa terkontrol masuk ke ring, seperti itu. Oke, kakak-kakak, terima kasih atas pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Kak Fitri. Kita beri aplaus dulu kepada Kak Fitri. Coba kakak-kakak semua, mana coba dibuka ikonnya Kak Samrut ya, gitu ya. Karena ya kasih Sri Afina ya, mantap. Oke, kakak-kakak. Nah, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada saat ini, yang dimana mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PJOK di LMS ya. Kakak-kakak silakan mengisi refleksi yang ada di LMS dan
diharapkan untuk ansinkronus itu kita mengisi LMS yang ada apa soal-soal, apa bacaan-bacaan yang ada di LMS, supaya kita mengisi semua ya kakak-kakak. Nah, jadi pertemuan kita sampai saat ini tatap maya kita sampai di sini kita akan lanjut di tatap maya berikutnya. Ya, jadi kakak-kakak pertemuan kita untuk seksi ini kita foto bersama, baru sesudah itu kita berdoa. Oke, kakak-kakak, kita foto bersama dulu kakak-kakak. Kak Suhardi bagaimana? Ya, mau bertanya sedikit Bu Sil. Begini mungkin, ini kan kegiatan kita ini kan kalau saya tidak salah berlangsung selama 3 bulan. Nah, mungkin Ibu Sil bisa menyampaikan ke kami rangkaian-rangkaian acara kita sampai 3 bulan itu. Apa-apa saja yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Karena begini Bu Sil, begini, kalau sebentar misalnya besok kita sudah mengisi modul loh. Artinya secara akal saya, kita ini kan pelatihan, kita ini kan ingin meningkatkan kemampuan kita. Kenapa langsung kita disuruh menjawab soal misalnya? Itu kan sangat bertentangan bagi saya. Seharusnya kalau peningkatan kompetensi itu kan kita dikasih materi dulu, kemudian kita dikasih soal. Tapi kalau kita langsung disuruh mengerjakan soal, berarti itu sama dengan kalau kita diuji semacam pemetaan kompetensi, bukan peningkatan kompetensi. Jadi saya mohon kepada Ibu Sil bisa mungkin memaparkan urutan-urutan kegiatan kita selama 3 bulan ini. Terima kasih Bu Sil. Oke, Kak Suwardi, terima kasih. Nah, kakak-kakak, kita sudah selesai pertemuan kita pada saat ini. Nah, untuk menutup pertemuan kita ini, kita tutup di dalam doa. Sesudah itu baru kita foto bersama. Boleh? Ya, kakak-kakak, boleh siapa yang bisa pimpin dalam doa? Iya, Kak Fitri, silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Ibu fasilitator, karena saya belum bisa mengaktifkan kamera karena lagi bermasalah kameranya. Insya Allah pertemuan berikutnya saya akan aktifkan kameranya, Ibu. Oke, baik, Kak Fitri ya. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran pada malam hari ini, semoga pembelajaran pada malam ini bermanfaat bagi kita dan peserta didik yang akan kita ajar di sekolah. Marilah kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, kakak, kita foto bersama. Kakak dulu. Ayo, kita foto bersama. Siapa yang fotokan kita? Kak Ingrid? Boleh Kak Ingrid? Gayanya kita masing-masing. Boleh? Kak Ingrid? Coba dulu Bu, saya coba. Iya. Kak Ingrid hitung 1, 2-nya supaya kita gaya masing-masing. Oke. Ayo. Ulang. Ya, atau semangat. Iya, boleh Bu. Semangat. Iya. Oke. Satu kali lagi Bu. Ya, sudah? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada saat ini. Kita jumpa untuk tatap maya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fasil. Terima kasih Bu Fasil. Terima kasih Bu. Ya, malam Ibu, terima kasih Bu.